Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu tes di Indonesia untuk masuk Universitas Indonesia, yaitu SIMAK UI. Ya, singkatan dari seleksi masuk Universitas Indonesia gitu. Ya, dan seperti biasa ya saya membahasnya di bagian matematika dasar ya. Nah, jadi saya akan membahas soal-soal matematika dasar SIMAK UI di tahun-tahun yang lalu gitu. Jadi ada beberapa juga di SIMAK UI yang mungkin dari kalian ada yang request atau ada yang ada yang ingin masuk UI gitu. Dan oke, saya buatkan video pembahasan dari soal-soal yang pernah ada di SIMAK UI gitu. Nah oke, kalau gitu saya bacakan dulu ya untuk soalnya. Nah, diketahui X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jika X1 tambah X2 sama dengan 3 dan X1 kali X2 sama dengan 2, maka persamaan kuadrat baru yang jumlah akarnya minus X1 pangkat X2 ditambah X2 minus pangkat X1 dan hasil kali akarnya adalah seperti itu. Oke, jadi apa gitu bentuk persamaan kuadratnya gitu ya. Oke, jangan khawatir dulu ya, saya akan beritahu ini definisi dan konsepnya gitu ya. Oke ya, di ini diketahui kalau X1 dan X2 itu adalah akar dari persamaan itu. Nah, persamaan kuadrat kan biasa kan itu seperti itu ya. Jadi ini adalah persamaan kuadratnya plus BX plus C sama dengan 0. Nah biasanya untuk lebih umum gitu dilihatnya, kita bagi semuanya dengan A gitu kan. Di sini kalau persamaan kuadrat itu kan si A nya gak boleh 0, makanya kita bisa bagi semuanya dengan A gitu. Sehingga kalau ini dibagi dengan A, ini bagi dengan A, ini bagi dengan A, ini juga dibagi dengan A, maka ini hasilnya adalah X kuadrat plus B per A X tambah C per A sama dengan 0. Nah ini adalah bentuk yang biasa digunakan untuk membuktikan rumus ABC gitu ya, dari menggunakan rumus kuadrat gitu. Oke, nah di sini berdasarkan rumus Pieta ya, atau berdasarkan rumus jumlah, kalau misalkan bentuknya seperti ini kan udah dimanipulasi ya. Nah, rumus jumlahnya itu adalah sama dengan minus dari B per A gitu ya, minus dari ini. Nah ini sebenarnya ini kalau misalkan A-nya di sini pun ya gak masalah ya. Ini kan bentuk umumnya, bentuk umum persamaan kuadratnya seperti ini. Oke, nah yang rumus perkaliannya adalah X1 kali X2 sama dengan C per A itu. Nah gini ya teman-teman. Jadi kenapa saya diginiin? Ya supaya terlihat. Jadi nanti yang jumlah itu ada di sini, yang kali itu ada di sini gitu. Jadi kita nanti setelah ada persamaan kuadrat baru dengan jumlah dan kali yang baru, kita bisa bentuknya seperti ini gitu, bukan yang seperti ini. Nah, bukan yang bentuk umumnya. Oke. Nah, berarti karena X1 tambah X2 nya adalah berapa? 3, berarti sama dengan 3, dan C per A atau X1 kali X2 adalah 2 gitu. Oke, nah ini 2 ya. Nah sekarang gini teman-teman, karena kan kita tahu nih bahwa di persamaan yang ini kita kan bisa pindahkan atau kita bisa substitusi salah satu variabel. Misalkan kita ingin mensubstitusikan X1 gitu ya ke X2, jadi X1 nya X2 nya pindah ke kanan gitu, atau kurangi kedua ruas dengan X2. 3 dikurangi X2. Ini kan X2 nya tadinya dari kiri,
Nah, X1 ini substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu X1 kali X2. Sehingga ini X1 kali X2 nya ganti sama yang 3 kurangi X2 ini. Hasilnya adalah 3 dikurangi X2 dikali X2 sama dengan 2. Nah, sehingga ini 3 X2 dikurangi X2 kuadrat sama dengan 2. Terus yang 2 ini pindah ruas ke kiri atau kita kurangi kedua ruas dengan 2. 3X2 kurangi X2 kuadrat kurangi 2. Oke, sama dengan 0. Kita buatkan 0 di kanan gitu. Nah, supaya X kuadrat ini tidak dalam bentuk negatif, kita kalikan dengan negatif 1 atau kita bagi dengan negatif 1 gitu. Sehingga ini kalau dikalikan negatif 1, kiri juga harus dikali di kanan juga harus dikali negatif 1. Ini ya. Oke, berarti ini min 3x2 ditambah x2 kuadrat ditambah 2 sama dengan tetap 0. Kita urutkan dulu ya seperti biasa, yang paling pangkatnya besar adalah yang paling kiri gitu. Kuadrat min 3x2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, oke, berarti kalau kita pakai faktor, berarti hasilnya adalah x2 min 2 kali x2 min 1. Ini kalau mau dibuktikan silahkan kalian pakai ABC juga sama ya. Jadi ini tuh hasilnya pasti yang di atas gitu, sama dengan 0. Nah, ini pembuat nolnya ini 0 atau enggak ini 0 gitu. Berarti x2 nya adalah 2 atau X2 nya juga 1. Nah, ini ada dua nilai ya, tapi nanti yang dua nilai ini akan dipilih salah satu sebagai solusi yang tepat gitu. Nah, tadi hubungan antara X2 dan X1 itu adalah mana ya? Nah, ini ya, X1 itu sama dengan 3 dikurangi X2. Nah, jadi kita bisa menentukan X1 nya gitu teman-teman. X1 itu sama dengan 3 dikurangi X2. Kalau X2 nya ini kan kemungkinan ya, kalau kemungkinan X2 nya ini 2 gitu, maka X1 nya adalah 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Terus kalau X2 nya sama dengan 1, maka X1 nya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oke, dari persyaratan tadi, kalau X1 itu ternyata kurang dari X2 nih teman-teman. X1 itu kurang dari X2. Oke, kita balik lagi ya. X1 itu kurang dari X2. Nih, X1 selalu kurang dari X2. Nah, kira-kira yang mana di antara kemungkinan solusi ini yang merupakan yang memenuhi ini gitu? Kalau X2 nya 2, X1 nya 1, berarti kan 1 kurang dari 2. Benar kan ya? Berarti X1 nya kurang dari X2, memenuhi kan ya yang ini. Coba yang kedua. Kalau X2 nya 1, X1 nya 2, berarti 2 lebih besar dari 1. Dan ini X1 kan 2 nya ya lebih besar dari X2. Tidak memenuhi kan sama yang ini. Sehingga yang memenuhi adalah yang pertama, ketika X2 nya 2 dan X1 nya 1. Oke, berarti yang diketahuinya adalah X2 2 dan X1 adalah 1. Ini adalah solusinya ya. Nah, oke, berarti yang ditanyakan adalah persamaan baru dengan ini akar-akarnya. Min X1 pangkat X2 min X1 pangkat X2 min X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat min X1. Ini berapa? Ya, berarti kan ini kan rumus jumlahnya ya. Ini kan sama dengan tadi kan B per A ya. B per A. Terus satu lagi min X1 pangkat X2 dikali X2 pangkat min X1. Ini adalah C per A gitu teman-teman. Ini min ya, ini min B per A. Oke, berarti gini, kita bisa buat persamaan baru nih. Kan tadi bentuk yang saya tulis adalah
X kuadrat ditambah B per A sesuai dengan yang ini ya. Yang ini ditambah ini X ditambah C per A sama dengan 0. Nah, nanti bentuk yang B per A sama C per A nya diganti sama yang ini gitu. Karena kan ini bentuknya sama gitu. Oke, berarti kita hitung dulu yang ini ya, yang jumlah. Tadi X1 nya adalah 1 nih, berarti min 1 pangkat X2. X2 nya adalah 2 gitu teman-teman. Pangkat 2 ditambah X2 pangkat min X1. X2 nya adalah 2, berarti 2 pangkat min X1. Yang ini berarti pangkat min 1 ya. Sama dengan min 1 pangkat 2 adalah 1 ya. Terus 2 pangkat min 1 itu sama dengan setengah gitu ya, 1/2. Nah, berarti ini adalah 3/2. Nah, 3/2 ini adalah min B per A gitu teman-teman. Karena yang kita cari adalah B per A, berarti kita tinggal pindahin yang kali negatif ini ke kanan. Berarti B per A nya adalah min 3/2. Nah, ini ya teman-teman nilainya. Nah sekarang yang C per A nih teman-teman. Berarti ini kita hitung. Min X1 nya kan 1 ya tadi. Berarti min 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 1. Ini hasilnya adalah min 1 pangkat 2, 1 dikali 1/2 sama dengan 1/2 sama dengan C per A. Nah, berarti nilai C per A adalah setengah dan nilai dari B per A adalah 3/2. Nah, berarti kita tinggal masukin aja ke rumus yang sebelumnya kita bahas, yaitu yang ini. Berarti ini adalah X kuadrat ditambah B per A. B per A nya adalah minus 3/2 ini teman-teman. Minus 3/2 X ditambah C per A. C per A nya adalah 1/2. Itu ditambah 1/2 sama dengan 0. Nah, karena tadi di pilihan jawabannya itu tidak ada pecahan, berarti kita tinggal kalikan aja kedua ruas dengan 2 karena kita ingin menghilangkan 2-nya ini gitu. Kalikan dengan 2 sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah 2x kuadrat min 3x plus 1. Nah, ini jawabannya 2x kuadrat min 3x plus 1. 2x kuadrat min 3x plus 1. Nah, ini ya. Jawabannya adalah B. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Jadi kita akan melanjutkannya pada video selanjutnya untuk SIMAK UI ya. Jadi ini lumayan agak panjang ya, sekitar ada 20 soal gitu untuk SIMAK UI ini. Dan saya juga akan membahas soal utul UGM untuk bagian matematika ya. Ya, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.